gua ini pemirsa. Oke pemirsa, seperti yang bisa lihat, saya akan maju ke depan lagi. Di sini ada seperti dupa. Memang katanya tempat ini dijadikan orang untuk mencari rezeki, mencari jodoh, dan yang lain-lain. Sehingga banyak orang yang datang ritual ke sini untuk mencari itu semua. Dan kalau pemirsa lihat di bagian dalam, sepertinya saya tidak boleh masuk pemirsa ke bagian dalam lagi karena di depan sini ada dupa juga. Di bagian dalam itu ada batu-batu yang bentuknya unik pemirsa. Kalau pemirsa lihat, saya melihat seperti ada panggung kecil yang di tengahnya ada, mungkin kalau saya gambarkan ya pemirsa, itu seperti orang yang sedang duduk. Dan ada, saya nggak tahu itu ukiran atau apa, tapi bentuknya seperti muka pemirsa. Dan di sebelah kanannya, kalau yang saya lihat itu bentuknya seperti binatang malah pemirsa. Seperti yang pemirsa lihat, di sini ada tulisan-tulisan. Kalau saya boleh baca pemirsa, seperti ada tulisan-tulisan di sini, mungkin orang-orang yang meminta rezeki ke dalam sini, mereka meninggalkan kertas yang mereka tulis sendiri berisi nama dan permintaan-permintaan mereka pemirsa. Kalau yang saya dengar, gua ini panjangnya ke dalam sekitar 40 meter walaupun belum diukur secara benar, tapi perkiraan warga di sini gua ini ukurannya sampai 40 meter ke dalam. Dan kalau misalnya di sini ada ubin ini merupakan pemberian dari orang yang ziarah ke sini sebagai bentuk rasa terima kasih atau menghargai leluhur-leluhur yang ada di sini. Oke pemirsa, sepertinya itu saja seluruh isi dari Goa Karang Pamulang ini. Saya akan coba keluar lagi pemirsa. Seperti yang bisa lihat, memang di sini saya tidak bisa berdiri secara penuh, saya harus menunduk karena memang ukuran dari goa ini yang kecil. Dan banyak sekali sebenarnya ruangan-ruangan yang saya tidak mengerti fungsinya untuk apa. Oh, di sini sepertinya ada bekas bakaran dupa juga yang saya lewatkan di sini sepertinya. Di situ juga ada. Kalau bisa lihat, mungkin memang di sini juga dijadikan tempat ritual orang-orang. Ya pemirsa, kalau bisa dengar nafas saya memang terasa pengap sekali. Terasa pengap sekali di sini. Karena dari itu saya agak sulit bernafas. Oke, saya akan keluar. Dan di pintu masuk pun juga ada tempat harus menunduk. Oke dia. Oke pemirsa. Pemirsa, soalnya di sini ada sebuah ruangan. Saya baru sadar. Ada ruangan yang dikunci. Sepertinya di dalam saya melihat sajadah pemirsa. Mungkin tempat ini digunakan orang-orang untuk beribadah, sepertinya sholat di sini. Makanya ada banyak sajadah di sini. Tapi ruangannya dikunci dan sepertinya memang cuma segitu aja ruangannya pemirsa, tidak ada pintu masuknya ke dalam. Di depan sini juga banyak karpet, mungkin digunakan untuk ibadah atau gimana tuh. Oke pemirsa, sekian merupakan eksplorasi saya di Goa Karang Pamulang ini, yang bentuknya sangat unik. Masih ada tebing di sini, masih ada pohon di atas sini. Kalau pemirsa bisa lihat, masih ada banyak sekali tanaman-tanaman, tapi di situ ada sebuah goa. Dan tempat ini katanya akan dijadikan sebuah musola.
untuk beribadah biar bisa dekat langsung dengan goa di dalam sini. Oke, itu dia pemirsa eksplorasi saya di Goa Karang Pamulang. Dari hasil penelusuran tim konon katanya menuju ke lokasi Goa Karang Pamulang, memang diawali dengan terlihatnya keindahan pantai Pelabuhan Ratu di malam hari yang memperlihatkan tarian deburan ombak yang sedikit membuat tangga menuju goa menjadi licin. Goa tersebut memang terletak di bawah tebing pantai. Hingga jika dilihat lebih jelas, air laut yang sedang pasang disinyalir bisa masuk ke dalam goa. Setelah menuruni anak tangga licin, tim konon katanya memang langsung menuju ke lokasi untuk masuk ke dalam goa. Betul saja, yang terlihat kecil itu memang terlihat begitu magis dengan keberadaan batu-batu besar yang mengelilinginya. Di dalam Goa Karang Pamulang memang terdapat bilik-bilik kecil dari yang masih berpasir hingga berubin. Bahkan semakin ke dalam untuk menuju beberapa area goa, tim pun diharuskan menunduk lantaran semakin kecilnya ukuran goa tersebut. Bahkan lantaran sempit dan pengap, tim konon katanya pun sedikit merasa susah untuk bernafas karena sirkulasi udara yang semakin sedikit. Namun, meski goa tersebut terkesan sempit, yang dirasakan justru ketenangan, bukan sesuatu hal yang membuat tim merasa ketakutan ataupun merinding. Masih menyisiri seluruh kedalaman Goa Karang Pamulang, tim pun menjumpai benda untuk ritual seperti bekas-bekas pipa serta bunga sedap malam yang tentunya menyebarkan hawa-hawa negatif yang berada di dalam goa. Bahkan di belakang tempat dupa-dupa bekas yang berserakan, tim pun melihat sebuah lubang kecil goa di mana di dalamnya terdapat batu-batu yang bentuknya sangat unik. Batu-batu yang berada di ujung lubang goa itu berbentuk seperti panggung kecil yang di tengahnya digambarkan seperti seseorang yang sedang duduk. Hingga batu berbentuk wajah seseorang dan binatang yang berdiri tepat berada di sebelah batu tersebut. Di sebuah tempat pembakaran dupa, tim juga menemukan banyaknya kertas-kertas kecil yang di dalamnya tertulis nama dan juga permintaan yang diinginkan. Entah itu siapa yang melakukan, tapi melihat banyaknya kertas yang berhamburan, tim pun menilai bahwa di tempat tersebut banyak orang menjalani ritual untuk sekedar meminta apa yang mereka inginkan. Dan setelah beberapa waktu menelusuri sudut demi sudut goa, tim pun bergegas keluar untuk mengakhiri eksplorasi di tempat tersebut. Sambil melangkahkan kaki dengan diiringi suara tokek yang cukup keras, tim pun tiba-tiba menghentikan langkahnya lantaran melihat ruangan kecil yang terkunci di mana di dalamnya dipenuhi oleh banyak sajadah. Tim pun menilai banyak ruangan tersebut merupakan tempat untuk menjalani ibadah bagi siapa saja yang saat itu sedang menyambangi Goa Karang Pamulang. Dan seperti itulah hasil dari eksplorasi kali ini di Goa Karang Pamulang, di mana mitos goa yang disinyalir penuh dengan hal-hal mistis tidak begitu dirasakan oleh tim konon katanya. Selain disebut Goa Karang Pamulang, warga di sekitaran yang posisinya dekat dengan goa tersebut juga menyebutnya dengan Goa Karang Suhadi, di mana letak posisi goa tersebut berada di kawasan Jalan Tengjo Resmi, Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Suasana di sekitaran pantai goa tersebut juga disinyalir sangatlah sepi, hingga jarang dikunjungi oleh warga maupun para wisatawan. Padahal, jika dilihat mengenai pemandangan di pantai dekat goa tersebut, dinilai sangatlah indah. Nama goa ini entah dari mana awal mulanya.
Namun sebagian orang tua dulu mengatakan bahwa goa ini merupakan tempat perkumpulan para raja-raja jin yang berada di Pulau Jawa. Cerita tentang keangkeran Goa Karang Pamulang bukan hanya sekedar dongeng belaka. Banyak hal-hal keanehan yang dirasakan khususnya oleh para petani yang sedang melakukan aktivitas berkebun di dekat goa tersebut. Sesekali para petani yang berada di sana sering melihat sosok wanita sendirian termenung di atas karang menghadap ke lautan, namun selang tak begitu lama sosok itu pun hilang begitu saja. Namun para petani menganggapnya hal tersebut biasa, lantaran mereka sudah terbiasa dan sudah mengetahui cerita tentang goa tersebut. Tidak berhenti di situ saja, rupanya Goa Karang Pamulang juga diyakini sebagai tempat patilasan Raden Pangeran Panji serta Sang Ratu Munggul yang tak lain Eyang Kuncung Putih. Keangkeran Goa Karang Pamulang bukan berarti tidak adanya aktivitas di sekitaran dan di dalam goa tersebut. Jika kita melihat dan masuk ke dalam goa, beberapa orang akan kita temui dan kita lihat. Lantaran juru kunci goa tersebut setiap harinya selalu ada di sana. Juru kunci goa mengatakan mereka hanya sekedar mencari pengobatan lewat syariat dengan cara mendatangi dan melakukan meditasi di dalam goa.